Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang eh, komentar ya Begawan Ekonom Rizal Ramli ya yang mengatakan bahwasanya kritik ya anak Jokowi itu bisa beli saham hampir 100 M ya. Itu dari mana itu? Secara kita ketahui bahwasanya dalam hal meraih ya uang sebanyak itu kemudian untuk investasi ya patut dipertanyakan ketika bisnisnya itu eh, bisnis yang masih belum bisa dikatakan berkembang atau masih dalam berkembang. Ini ada berita dari Ermol ya, Republik Merdeka Online.id ya dengan judul yang panas. Anak Jokowi beli saham hampir 100 miliar. Rizal Ramli, duit dari mana? Jualan pisang doang. Ya, saya bacakan langsung. Pembelian saham perusahaan Frozen Food PT Panca Mitra Multiperdana Tbk oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo senilai 92 miliar disoroti pegawai ekonomi Rizal Ramli. Rizal Ramli mengatakan akhir-akhir ini kondisi rezim syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dijelaskan mantan kepala Bulog ini bahwa kondisi saat ini saat lebih kacau dari Orde Baru ya. Ia menyebutkan kondisi dulu sangat tidak disukai oleh rakyat karena KKN yang dipraktikkan Soeharto kepada anaknya Tommy. Sedangkan saat ini seorang anak presiden bisa memiliki uang hampir 100 miliar untuk membeli investasi saham. Hari ini ada anak kecil, anak bawang beli investasi ratusan miliar, duit dari mana itu? Kan duit dari bisnis jualan pisang doang, sindir Rizal Ramli. Rizal pun menyinggung bahwa kondisi semacam itu adalah bentuk keserakahan yang tanpa batas. RR menyayangkan saat rakyat mengalami kesulitan justru ada kelompok orang yang mengambil kesempatan. Padahal kata pria yang akrab disapa RR ini, sudah ada 130.000 orang yang telah meregang nyawa akibat pandemi. Apalagi ada dana senilai 1.035 triliun yang digunakan untuk menanggulangi pandemi. Ternyata besarnya dana itu tidak berdampak banyak bagi masyarakat. Ya. Jadi justru rakyat lagi sulit pada ngambil kesempatan dalam kesempitan. Demikian kata mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur. Ya, ya sobat sekalian, baik ini kritik yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena memang kita ketahui ya apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ini juga masuk akal ya, bahwasanya anak presiden itu bisa membeli ya saham itu sampai nilainya 100 miliar itu dari mana ya kan, secara dia cuma hanya bisnis ya, siapa tahu ya, bisa saja benar bisa saja salah ya, apa dengan jualan bisnis pisang ya itu bisa sampai ratusan miliar ya. Memang kalau kita melihat ya sangat kental sekali ya dalam hal ini adalah praktek KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita ketahui bahwasanya dahulu itu rezim jatuh ya karena KKN ini ya, karena KKN itu yang memudahkan bisnis dari anak Soeharto itu ya, dan membuat rakyat itu jengah, bosan, akhirnya rezim itu juga jatuh pula. Nah, ternyata ya kita ketahui saat ini ya, saat ini kondisi seperti itu kelihatan terlihat masih dipraktekkan gitu ya. Kita ketahui bahwasanya hal yang paling harus diperhatikan ya dalam hal ini adalah
ketika jangan sampai ya keluarga presiden ataupun pejabat yang menjabat itu jangan sampai ataupun harus memperhatikan etika dalam menjabat gitu, etika sebagai pejabat ya. Kemudian juga harus diperhatikan keluarganya ya, jangan sampai melakukan bisnis ya, karena itu akan menimbulkan konflik of interest ya, konflik kepentingan ya. Karena ketika dia posisinya statusnya anak pejabat atau anak presiden ya, otomatis pasti akan ada privilege ya, privilege kemudahan ya. Secara pada saat itu pejabat atau presiden itu masih menjabat ya, pastilah ya, misalnya untuk mendapatkan sponsor ya, ketika dia statusnya anak pejabat atau anak presiden, pastilah ada kemudahan ya, pasti akan ada banyak privilege ya, dan ini yang patut dihindarkan ya. Di luar negeri itu ya, ketika kita lihat kebiasaan orang Jepang ya atau Korea ya, ketika mereka sudah menjabat itu mereka sudah melepas ya kebiasaan ataupun bisnis mereka, karena itu tidak sesuai dengan etika ya. Dan kalau mereka itu ketahuan berbisnis langsung mereka malu ya, langsung mereka mengundurkan diri ya. Sangat beda sekali 180 derajat dengan kebiasaan di negeri ini ya, yang ketika pejabat itu menjabat, mereka dengan biasa ya melakukan bisnis ya. Contohnya bisnis PCR ya. Pada saat mereka menjabat, di saat yang sama juga melakukan bisnis yang berkaitan dengan kebijakan yang mereka keluarkan, yaitu PCR ya. Coba, ini pastilah akan menimbulkan konflik of interest ya, meskipun ya sekali lagi mereka mengatakan tidak mengambil keuntungan sedikit pun ya, tetapi kita sekali lagi tidak melihat hanya mengambil keuntungan saja ya, tetapi seorang pejabat yang dicatut namanya atau terlibat dalam bisnis itu ketika dia menjabat, itu pastilah ada kemudahan ya, pastilah ada kemudahan, kemudian kita tidak bisa melihat secara pasti ya ketika tidak mengambil keuntungan, apa benar seperti itu ya kan. Dan kemudian untuk persoalan ini ya, di saat pandemi sekarang ya, coba pandemi yang sudah membuat negeri ini nyungsep secara ekonomi ya, secara ekonomi kita itu kesulitan ya, banyak UKM yang tutup ya, banyak dari usaha kecil menengah itu yang kesulitan untuk meraih omset, bahkan untuk omset yang sedikit itu sudah susah ya. Di lain pihak ada pejabat-pejabat yang pada saat pandemi itu kekayaannya malah meningkat. Coba, di mana etika berpejabatan ya, atau etika dalam berkenegaraan ya, apakah tidak mempunyai suatu sense of humanity ya, padahal seharusnya ya, seperti yang disampaikan oleh Rizal Ramli ya, dana yang sudah dihabiskan ini kurang lebih 1035 triliun, coba bayangkan ya, dan itu tidak ada efek ya, tidak ada efek ya. Adapun efek itu yang sifatnya receh-receh ya, tetapi tetap bahwasanya kehidupan rakyat sekarang tetap masih susah ya, meskipun sekarang sudah melandai ya, tetapi ekonomi itu belum begitu stabil ya, rakyat itu masih susah ya, PHK di mana-mana ya, apalagi kemarin dengan adanya undang-undang Omnibus Law yang sudah dinyatakan inkonstitusional ya, dan buruh sudah marah-marah ingin segera dihapuskan karena tidak sesuai konstitusional, itu malah tidak dihapus ya. Coba bayangkan,
Inkonstitusional itu artinya apa? Nggak sesuai undang-undang, ya, nggak sesuai konstitusi, ya, tapi malah diteruskan dan diberi waktu 2 tahun coba, ya. Makanya itu kita berharap ya, kita tidak ingin ya bahwasanya rakyat itu semakin menderita ya dengan adanya ekonomi yang sekarang sedang susah ya. Haruslah ada komitmen ya untuk memperbaiki. Mumpung ini masih ada waktu buat rezim ini untuk memperbaiki sisa waktu ini dengan uh, kebijakan-kebijakan yang langsung ya, langsung memberikan efek kepada rakyat ya. Dan nggak boleh hanya ngomong doang ya, harus real ya. Dan juga yang paling penting adalah teladan yang baik ya. Ketika seorang pejabat itu sudah menjabat ya, harus bisa melepaskan ya bisnis-bisnis, kemudian keterkaitan keluarganya dengan bisnis ya. Apalagi bisnis yang berkaitan dengan bisnis publik ya. Dan itu kalau sudah bisa diatur ya, insya Allah itu akan menjadi teladan ya. Dan ingat bahwasanya uh, kita IPK kita ya, indeks persepsi korupsi kita masih turun ya. Persepsi korupsi kita 0,37 ya. Ini menjadi PR ya. Di saat pandemi ini harus ada perubahan ya. Tahun ini ya, tahun yang akan datang ini haruslah negeri ini haruslah menjadi lebih baik ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Armanis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.